Sekarang kita melakukan pembelajaran eksperimen fisika ya menggunakan model STEM ya berbasis sensor. Nanti kita akan lihat sebenarnya STEM itu apa sih gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin mengatakan tentang produk dari tentunya manusia gitu ya. Nah, lalu kalau sudah begitu, kita harus menyiapkan apa, begitu ya, teman-teman semua ya. Kita perhatikan lagi di sini saya tuliskan ya di dalam media informasi sekarang ya, itu semuanya serba berbasis komputer, berbasis internet ya. Padahal beberapa tahun sebelumnya hal itu adalah sesuatu yang belum dikenal oleh masyarakat gitu ya, oleh manusia. Dan terlebih sekarang dengan adanya COVID-19 ini, kita dituntut untuk bisa berkomunikasi secara aktif menggunakan jaringan digital serba berbasis komputer ya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu ya, adik-adik semua atau teman-teman dari SMA Dwi Warna harapannya adalah supaya bisa belajar ya sesuatu yang up to date. Jadi bukan konvensional seperti yang kita pelajari sehari-hari ya, tapi kita juga harus bisa mengenal hal-hal yang berhubungan dengan digital. Nah, tujuannya apa? Kalau kalian terbiasa dengan belajar yang digital, tentunya ketika melihat produk-produk inovatif dari pengembangan teknologi, ya, maka kalian harus tidak gagap teknologi. Ya. Oke, saya loncat. Ya. Nah, di sini ya, yang ingin saya tawarkan yaitu adalah sehingga keempat hal ini adalah 4 hal mendasar, sebenarnya bisa juga dikembangkan jadi tambahannya ada art ya, ada tambahan lain yaitu religius gitu ya. Nah, cuman saya akan bicara konsep yang mendasarnya yaitu science, technology, engineering, and mathematics. Tujuannya apa? Ketika kalian belajar dengan pendekatan ini ya, maka diharapkan kreativitas kalian akan muncul secara optimal ya, kemampuan analisis secara kritis juga akan baik ya, kerjasama juga akan terstimulasi dengan cukup optimal, kalian punya inisiatif dalam mengungkapkan ide dan pikirannya, serta kalian juga akan memiliki kemampuan komunikasi yang terasah dengan baik. Nah, ini adalah apa yang diharapkan apabila kalian sudah memahami konsep fisika menggunakan pendekatan science, teknologi, engineering, and mathematics. Harapannya adalah kemampuan berinovasi dan kemampuan berpikir kritis kalian itu akan dominan. Sehingga apa? Nanti ketika kalian melanjutkan studi lanjut ya di universitas, kalian yang penuh kreativitas ya, penuh kreativitas, punya daya majunya, punya kemampuan kerjasama tim yang unggul. Nah, di sini saya akan saya dan teman-teman dari Universitas Jakarta ya akan menampilkan ya tentang konsep eksperimen berbasis sensor. Nah, kenapa eksperimennya harus berbasis sensor? Tadi
sudah dijelaskan ya di awal sebenarnya. Ya, tujuannya adalah supaya kalian bisa up to date melihat perkembangan teknologi. Ya. Kenapa? Karena teknologi kita nggak bisa, itu namanya belum siap. Nah, oleh karena itu dalam mengatasi hal ini kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Nah, selanjutnya dengan sensor diharapkan dihasilkan dengan waktu yang singkat, begitu ya, tidak banyak tik dan tidak membutuhkan banyak tooling. Adalah ada parameter-parameter sensornya, ya, terus ada komputernya, ya, dan softwarenya. Nah, hal ini juga harapannya kalian akan terangsang, ya, terstimulasi untuk belajar lihat dalam eksperimen. Nah, ini tadi sudah saya singgung, langsung saja ya. Nah, ini ada kan eksperimen berbasis sensor. Ini adalah harapan yang kita inginkan. Yang pertama ya, kemampuan kalian akan meningkat ya dalam hal pengetahuan. Tayangkan untuk kalian ya, ada 3 jenis eksperimen. Eksperimen yang pertama di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu membandingkan bagaimana prinsip kerja lampu pijar dan LED. Ya. Nah, membandingkan apanya? Ya, nanti kita lihat. Kita akan melihat bagaimana intensitas cahaya yang dihasilkan dari kedua jenis lampu tersebut. Lalu kita akan menganalisis bagaimana energi disipasinya. Mana yang lebih besar energi disipasinya di antara lampu pijar atau lampu neon begitu ya, dengan LED. Ya. Nanti yang kita pakai adalah lampu neon, bukan lampu pijar atau filamen ya. Serta dari energi disipasi yang dihasilkan tersebut, kita nanti akan melakukan identifikasi dan elaborasi efisiensi dari kedua jenis lampu yang kita gunakan, ya, LED dengan lampu neon ya atau fluoresen. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya yang harus kalian pikirkan setelah eksperimen ini kita tayangkan. Yang pertama ya, pada intensitas yang sama, bagaimana energi yang dibutuhkan oleh kedua jenis lampu tersebut. Lalu setelah kita bandingkan ya, bagaimana perbandingan energi disipasinya? Melihat energi disipasinya itu dari mana? Nanti kita akan lihat pada tayangan eksperimen yang akan dibantu oleh Pak Ainul, Pak Jack, dan Pak Jainul. Lalu setelah kita memahami energi disipasi, kita diharapkan bisa mengerti bagaimana melakukan perhitungan efisiensi dan menganalisis mana yang lebih efisien dari kedua lampu tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang kedua ya adalah konsep dasar elektromagnetik ya. Konsepnya adalah di sini sebenarnya induksi elektromagnetik ya. Kita akan mempelajari tentang konsep elektromagnetik ya. Mungkin kalian sudah tahu ya elektromagnetik seperti apa. Nah, nanti kita akan ada diskusi sejauh mana pemahaman kalian tentang konsep elektromagnetiknya. Lalu di sini ya, tujuan yang kedua adalah kita ingin mempelajari gejala elektromagnetik ya dari
paku yang dililiti oleh kawat. Ya. Nanti kawatnya itu kita beri arus listrik. Bagaimana fenomena yang terjadi. Ya. Lalu kita juga akan mengamati ya jumlah lilitan kawat ya sejauh mana mempengaruhi medan magnet yang dihasilkan. Nah, dari sini kita bisa menyusun ya, ini kurang lebih adalah sensor yang kita gunakan. Dalam menyusun sensor ini tentunya kita create sendiri ya. Jadi kita punya beberapa sensor. Nah, lalu kita ingin mempelajari 3 jenis tujuan yang saya sebutkan tadi. Ketika kita sudah menentukan 3 tujuan ini, ya, susunan sensor-sensornya. Nah, ini adalah contoh tampilan grafik ya, yang sudah kita uji coba ya, dan kita peroleh datanya. Nanti kami akan minta untuk melakukan analisis apakah betul antara jumlah lilitan kawat itu berbanding lurus dengan medan magnet dan berbanding terbalik dengan besarnya arus yang dihasilkan. Nah, selanjutnya juga ada 3 pertanyaan yang nanti perlu kalian elaborasi dan analisis ya. Yang pertama adalah apa yang terjadi pada medan magnet apabila jumlah baterainya dikurangi. Yang kedua, kenapa medan magnet bertiga arah di kawat berlawanan arah. Dan juga sebutkan dan jelaskan aplikasi penggunaan konsep elektromagnetik. Ya, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga yang eksperimen 3 ya, kita akan membuat konsep impuls dan momentum. Ya. Kita akan mempelajari bagaimana hubungan impuls dan momentum ya. Kita akan melakukan juga berapa akan terekam di dalam grafik kurang lebih seperti ini grafiknya. Ini pun hasil sama seperti slide sebelumnya. The voice is not clear. Oke. Halo. Ya. Masuk nggak suara saya? Ya, dengeran. Maaf, dengeran. Maaf ya, jaringannya tidak stabil. Nah, selanjutnya tadi saya sudah jelaskan ada eksperimen saya atau Pak Jack atau Pak Jainul mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini tim dari Taiwan. Ya, silakan Pak Eno. Dan percobaan.
Jadi eksperimen yang berbasis STEM, tadi secara teori sudah dijelaskan Taiwan. Kita langsung ke percobaan yang pertama, yaitu perbandingan lampu fluoresen dan LED. Pada percobaan ini kita akan mengukur intensitas cahaya dan temperatur masing-masing lampu. Untuk fluoresen 5 watt dan lampu LED 3 watt. Kemudian membandingkannya. Tujuannya yang pertama mengamati intensitas cahaya, yang kedua menganalisis disipasi energi, yang kedua, terus yang terakhir untuk mengidentifikasi efisiensi. Ini alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada sensor cahaya, kemudian sensor temperatur permukaan, terus ini softwarenya, perangkat interface-nya, lampunya itu sendiri ada 5 watt, dan lampu LED 3 watt, komputer atau laptop. Cara pengambilan datanya seperti berikut. Yang pertama kita atur dulu sensornya. Jadi sensor ini plug and play. Bisa pakai sensor cahaya ini, kita buat perangkat interface, kemudian dihubungkan ke komputer atau laptop yang sudah ada software aplikasi sensornya. Terus kemudian kita atur parameter-parameter yang digunakan di percobaan kami, itu intensitasnya dari 0 sampai 6000 lumens. Durasinya 10 detik, data sampel 100 data detik. Kemudian perekaman datanya, nanti ada videonya ya, kita langsung tampilkan videonya ya. Ini kira-kira ini sensor dua lampu, terus ini laptopnya, ini sensor cahaya, ini sensor permukaan, Celsius, terus ini interface-nya ya, ini bisa pakai USB. Sensor pertama belum terdeteksi. Ketika sensor plug and play akan muncul tampilan sensor cahaya. Nah, di sini di sensor cahaya lampu masih posisi mati. Terus kita atur dulu parameter-parameter yang tadi, durasi 10 detik. Rate-nya 100 mikron. Grafik. Di sini intensitasnya naik nih, mulai dari detik sampai detik ketiga. Nah, nanti data ini akan saya tarik ke dalam Excel dan akan saya share, dan itu akan menjadi tugasnya dari semua, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ini nanti ada 3 percobaan di baru percobaan pertama. Ada 2 lampu fluoresen. Di sini ini 2 data ya, LED sama fluoresennya itu kita save, kita ambil dalam tabelnya, dan saya share ke tugas akan. Temperatur permukaannya sekarang kita atur suhunya. Posisi lampu sudah menyala dan sensor sudah terpasang. Maka kita suhunya di sini sekitar 26,8 derajat Celcius. Ini tampilan visualnya ya. Ini parameter yang tadi. Oke. Jadi untuk percobaan yang pertama ini, jadi kita akan dapat 2 jenis data, yaitu data temperatur dan data intensitas. Yang itu nanti akan kalian plot grafiknya dari data yang kita berikan, kalian ubah menjadi bentuk grafik dan dianalisa serta dihitung efisiensinya berapa. Dijawab pertanyaan yang dari Pak Iwan tadi.
Nah, next. Ini yang tulisannya ya. Datanya nanti akan kita berikan. Kita plot grafiknya, pakai Excel juga bisa. Terus dianalisa ya, dari cahaya, disipasi energi, dan efisiensinya. Terus disimpulkan. Kemudian, percobaan yang kedua, yaitu dasar elektromagnetik. Di tujuannya pertama untuk mempelajari tentang elektromagnet, yang kedua untuk menyusun rangkaian elektromagnet dengan paku, kabel, dan tambahan elemen listrik. Yang ketiga untuk menyelidiki bagaimana jumlah lilitan mempengaruhi medan magnet. Untuk yang percobaan kedua ini kita akan tunjukkan secara live ya. Ada tim kami, alat bahan yang akan kita kan yaitu software aplikasinya, terus perangkat USB ke interface ini. Terus ini magnetic field, ini maksudnya sensor ya, sensor magnetic field atau sensor medan magnet. Kemudian di sini ada sensor arus ya. Sensor arus. Jadi kita yang akan diukur di sini dua, yaitu berapa Tesla atau besar kuat medan magnet dan berapa ampere kuat arus. Ya. Ini alat dan bahan. Sekarang akan saya tampilkan rangkaiannya kira-kira seperti ini. Akan saya tampilkan dulu. Ya, ini percobaan elektromagnet tadi. Ini sudah terkoneksi, bisa ditampilkan mas di bagian itu software yang sudah kita persiapkan. Jadi kalau kalian perhatikan di situ sama ya, di situ ada pembacaan MT itu milik Tesla, pembacaan magnetic field, dan pembacaan yang benar. Kembali ke komponen mas. Di sini kita sudah persiapkan lilitan-lilitan ya, mulai dari 5 lilitan, 10, 15, 20, 25. Nah itu, jadi nanti apa pengaruhnya ketika lilitan itu ditambah, apa pengaruhnya ketika lilitan itu dikurangi. Nah ini komponennya. Nah, kira-kira nanti akan berangkat seperti ini ya. Terus kita gunakan paku. Jadi ini kita kayak bikin solenoid ya. Ini sensor setupnya, saya kira sama seperti sebelumnya. Nah, seperti ini percobaannya. Jadi ketika di tampilan slide screen saya, ketika dihubungkan antara paku, didekatkan, paku yang sudah dililitin kawat, nah itu nanti akan, apakah akan timbul arus, apakah akan timbul medan magnet, itu akan didekatkan di sensor magnet ini, akan muncul grafiknya ya. Jadi pertama diusahakan nih sensor medan magnet ke titik mana medan magnet terukur mendekati 0. Sensor dipengaruhi medan magnet bumi, jadi harus diputar supaya 0. Terus pertama lilitan kawat dengan 5 kali putaran. Ya, lilitannya tadi sudah saya tampilkan. Pegang paku sekitar 5 mm dari bagian sensor medan magnet seperti terlihat pada gambar ya. Kemudian lanjutkan mutar kawat di sekitar paku 5 kali lagi. Jadi setelah 5, 10, 15, kelipatan 5 ya. Ini kayak gini. Wines itu maksudnya lilitan ya. Number of wine itu lilitan. Jumlah lilitan. Jadi ketika lilitan 5 terus dinaikkan sampai 30, apa pengaruhnya ke arus? Apa pengaruhnya ke medan magnet? Ya. Selama ini kan hanya tahu di rumusnya aja, rumusnya solenoid itu D sama dengan apa itu. Sekarang dipraktekkan ya. Ini kemarin video yang sudah ambil ya, sekilas saja saya tampilkan. Ini sensor magnetnya sudah terkoneksi. Sensor medan magnet sudah terkoneksi.
Awalnya tampilan kelihatan sama, nanti ketika besar akan kelihatan beda. Cuma ngambil data. Nah, jadi kita ambil datanya satu persatu. Sebelumnya single step kita kasih nama. Nama di sini pilihannya untuk pertama 5. Isi angkanya 5. Ini akan terbaca nih berapa medan magnetnya, berapa watt arusnya ya, ampere sama berapa mili Tesla. Jadi kalau yang tadi tampilan awal itu tampilan realnya, sekarang kita ambil single step. Nah, ini dilakukan terus dari 5, 10 dan seterusnya, nanti akan perbedaannya di sini gimana, ya. Ini saya yang ambil satu. Video mana lo gitu? Jadi tugasnya nanti apa? Sama seperti sebelumnya, nanti akan kita share data hasil percobaan kita tadi dalam Excel, kemudian dianalisis tuh apa hubungan, ya kalau grafiknya naik ya hubungan bukan lurus, kalau grafiknya turun balik-balik, persisnya seperti apa ya, nanti diperhatikan dari data yang kita berikan. Kira-kira secara teori, bila arah lilitan diubah bagaimana? Kemudian, bagaimana bila potensial diubah arahnya dan nilainya seperti apa? Jadi naikkah, turunkah, tetap. Kalau sudah, tuliskan simpulan dari hasil analisis. Ya. Oke, itu percobaan kedua. Sekarang percobaan ketiga, impuls dan momentum. Oke. Untuk percobaan ketiga ini, impuls dan momentum, tujuannya satu, mempelajari impuls dan momentum. Yang kedua, menganalisis hubungan impuls dan momentum. Nah, ini teorinya ya. Antaranya kita tahu ada teori di SMA itu bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Benar nggak itu? Dengan ada sisinya. Bedakan. Impuls sendiri kan rumusnya gaya dikali waktu, kali selang waktu ya. Jadi kita nanti akan ukur gayanya, sensor ya. Terus kecepatan, masa dikali perubahan kecepatan, nah kecepatan masing-masingnya juga akan kita ukur. Nah nanti kita cek ini ketika masa dikali perubahan kecepatan dengan gaya dikali perubahan waktu sama persis nggak atau ada selisih. Nah, terus sebelumnya kita juga udah menggunakan percobaan ini. Kita akan gunakan bola yang akan dijatuhkan ke post plate ya seperti ini. Ini nanti pertama bahannya sensor gaya, terus perangkat interface-nya, ya. Ini sebenarnya bisa pakai WiFi, cuma saya biasanya pakai USB-nya. Terus bola basket atau bola yang lain, bola tenis juga bisa. Kemudian tentunya laptop atau komputer dan software-nya, ya. Ini contoh grafik yang kita dapatkan dari hasil percobaan yang ketiga ini, ya. Nah ini force plate-nya. Dan ini sensornya. Ya. Jadi terhubung di force plate. Koneksi Wi-Fi-nya, tapi juga digunakan di USB ini. Sebentar, bukan dulu. Menggunakan laptop, kita bukan sensornya ke interface dulu. Dan kita bukan interface-nya ke laptop yang sudah terinstall software aplikasi sensor. Jadi sensor yang sekarang sudah dipakai buat penelitian itu adalah sensor-sensor yang akurat
Dan sensor yang simpel seperti ini ya, jadi nggak perlu dirapet lagi. Ini tadi sama ya, pengaturan sensor yang ada di video tadi, dan parameternya sama seperti ini. Terus perekaman data. Pertama ukur berat bola basket. Kalau memang kita pakai bola basket dengan menggunakan sensor gaya crossplay. Nilai yang tampak dalam satuan Newton ya, satuan dari gaya atau force. Bagilah nilai tersebut dengan 9,8. Apa itu 9,8 meter persegi kuadrat? Yaitu pergerakan gravitasi. Nah, dari situ kan akan didapatkan apa? Massa. F sama dengan M kali G. Yang kedua, tekan tombol rekam eksperimen pada software aplikasi. Kemudian, yang ketiga, lepaskan bola basket tanpa gaya tambahan apapun dari ketinggian kira-kira 1 meter di atas sensor gaya. Biarkan bola basket memantul sebanyak mungkin di atas sensor gaya hingga durasi perekaman data selesai. Setelah perekaman data selesai dilakukan, ekspor data ke Excel ya. Nah, ini sudah kita lakukan dan sudah kita dapatkan data Excel-nya ya. Nanti di bagian akhir dari presentasi ini akan kami share ke kalian ya. Ada QR code-nya, jadi silakan di-scan nanti untuk datanya diolah. Ini ya tugasnya ya. Buat upload grafik sesuai dengan data yang diberikan oleh Excel. Lakukan analisis antara waktu versus gaya. Terus kelajuan bola sebelum menembus lantai, kelajuan bola setelah menembus lantai, terus perubahan momentum sebelum dan sesudah bola menembus lantai. Tuliskan kesimpulan dari hasil analisis. Ya ini, ya ini link tugasnya, data Excel-nya ada di sini. Silahkan di foto dulu, diambil ini QR code-nya. Ya, jadi untuk tugasnya ini saya ulang lagi. Yang pertama ini untuk yang percobaan pertama ya. Buat upload grafik sesuai dengan data yang bersama data Excel, terus tambahan analisis dan tulis kesimpulannya. Ini di foto dari screenshot. Kemudian yang kedua ini percobaan untuk mengukur percobaan tentang dasar elektromagnetik. Kedua, ini yang ketiga. Ya, sudah di foto atau di screenshot. Nanti tanggal 4 dibahas ini ya. Tanggal 4 saya jelasin ulang nanti. Ini pesertanya berapa orang? Ini masing-masing saya kasih 3 tugas praktikum atau mau dibagi-bagi aja ini? Silakan, speak up, please. Nggak boleh ketemu ya, lagi ini jaga jarak ya. Berarti 1 orang 3 tugas ya, biar pinter ya. Nah, jadi nanti biar kalau ada beda jawaban, makin banyak beda jawaban kan makin paham nanti kita ya. Ya, ini masih ada waktu, kita tampilin lagi ya percobaan ini tadi secara live. Ya. Kontennya ini saya agak cepat karena dikasih waktu 1 jam. Nanti sudah dipakai Pak Ilham setengah jam, tinggal setengah jam. Ini masih ada waktu terus Kesana lagi biar Pak Jack agak kesana lagi biar ini kelihatan. Soalnya Pak Jack agak kesana lagi. Biar kelihatan percobaan. Ini. Oh, bentar dulu, jangan dulu. Bentar. Keluarin dulu. Setnya lama.
Oke, soalnya buat harus setting lagi. grafik yang bagus susah banget settingnya. Nah, ini. Share-nya saya stop dulu ya. Nah, itu mulai besar. Ya, selesai dong. Oke, ini. Ya, ini percobaan yang dasar elektromagnet ke yang laptop sini aja. Nah, ini kita ada di bawah ya. Rada rapi banget tempatnya ya. Maklum ada deh. Nah, di situ ini secara live software-nya udah diinstal. Jadi nanti seperti ini pengambilannya kemarin tuh ya. Ada 5 lilitan, 10, coba fokus ke monitornya. Itu lagi datanya ya. Iya. Nah, ini kalau diperhatikan, nah ini ada perubahan ya, perubahan angka di bagian Tesla-nya, terus di bagian angka-angka juga ada perubahan data. Nah, data-data ini sudah kita buat Excel ya, jadi sudah saya share tadi. Coba ditampilin di alatnya. Ya, jadi sudah kita siapkan di sini tuh ya, lilitan-lilitannya. Kita siapkan di sini ini medan magnetnya ya, magnetic field sensornya itu ini, pas di bagian sini ya, bagian sini ya, ada ya. Iya. Itu teman saya pakai sarung tangan ya, karena mempengaruhi untuk magnetnya. Terus ini untuk ukuran. Ya. Karena nggak bisa ketemu langsung ya, kalau bisa ketemu langsung kalian nyobain ini satu-satu kayak sebelumnya ya. Karena sekarang lagi musim pandemi seperti ini ya, ngelihat aja ya, ngelihat sampai dibayangin sampai ngerasain. Ditaruh aja ditaruh. Oke. Biar kelihatan. Coba itu yang berapa lilitan Pak itu? Ini yang berapa lilitan? Ini 30. Oh, terbesar kalau lilitan. Agak miring Pak, agak miring Pak. Lurusin aja. Lurusin. Nah. Oke ya, jadi kira-kira kita pengambilan datanya seperti itu. Ya. Tentunya pas percobaan ya berhasilnya ada gagal juga. Kadang yang kita anggap itu medan magnetnya naik, kok kadang turun, kadang naik. Nah itu pengaruh dari medan magnet. Kita bisa tampilkan itu secara live grafiknya, tapi kalau mau dianalisa memang seperti ini, harus diambil single step gitu ya, supaya perubahannya itu jelas. Yang terakhir Pak ya, 30 ya. Yang 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi kita ambil kelipatan lilitannya itu ya. Siap ya, nanti datanya diolah ya. Oke. Saya kira kalau nggak ada pertanyaan lagi, dibingungkan lagi, ya saya hanya disini ya. Sekian, terima kasih Pak Jeff, Pak Zainul. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ainul, Pak Jack, dan Pak Jainul. Tadi cukup menarik ya sebenarnya ya. Seandainya kita bisa melakukan kegiatan ini secara offline, saya yakin teman-teman dari SMA juga sangat lebih antusias. Mungkin tadi ada beberapa hal yang membuat kalian bertanya-tanya ya, bisa didiskusikan di sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit, yang nanti setelah 10 menit selesai akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Widya untuk memaparkan materi berikutnya. Nah, silakan bisa bergabung.
jadi narasumber, apabila kalian ingin bertanya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Boleh bertanya tentang wah, tidak ada yang mau bertanya. Ini kelihatannya Pak Ainul sudah jelas. Silakan. Itu udah ngerti ya. Udah tinggal diolah kalau udah ngerti datanya. Jelas? Ya, silahkan Pak Cecep ingin memberikan tambahan mungkin Pak terkait konsep STEM-nya adik-adik STEM di warna Pak Cecep. Ya, Oh, ada yang nanya di chat room. terima kasih Pak Iwan. Terima kasih tim Pak Iwan. Ini saya nambahkan aja buat adik-adik SMA ya. Bukti tuh, kok STEM-nya di mana sih tuh maksudnya gitu ya. Nah, jadi STEM-nya itu kan sainsnya ya, dalam hal ini fisikanya. Kemudian T-nya itu teknologi. Jadi Pak Hazel tadi sudah memberitahu, memperlihatkan percobaan bagaimana teknologi kita gunakan di dalam belajar kita supaya kita memahami sainsnya tadi, fisikanya tadi, konsep fisika tentang tentang infus, momentum, ya, dan sebagainya tadi yang sudah dijelaskan dari 3 percobaan, ya, gitu. Nah itu teknologinya. Matematiknya di mana? Matematiknya adik-adik diminta untuk menganalisis berdasarkan rumus-rumus fisikanya tadi. Nah, lalu engineering-nya di mana? Nah, engineering-nya inilah yang diperlukan bagaimana nanti ke depan setelah mengetahui konsep sainsnya melalui pembelajaran yang ditunjang dengan teknologi, dihitung secara matematis. Nah, ke depannya adalah inovasi berupa produk-produk engineering. Jadi adik-adik bisa menciptakan itu. Gitu. Kalau adik-adik tadi belajar tentang kumparan, bagaimana nih kita misalnya meningkatkan arus yang keluar. Nah, mungkin bagaimana caranya ditambah kumparannya atau bagaimana seperti itu. Nah, inilah teknologi ke depannya. Ya. Nah, kemudian belajar momentum misalnya. Nah, bagaimana nanti momentum kita aplikasikan dalam engineering supaya misalnya ke depan kalau kita produksi mobil misalnya kalau terjadi tabrakan, mobilnya tidak apa-apa. Nah, itu inovasinya di situ. Jadi dengan memahami konsep fisika melalui pembelajaran yang ditunjang oleh teknologi, ya, kita bisa mengkalkulasi bagaimananya dia sehingga nanti kita bisa inovasi produk engineering. Nah, model-model yang semacam inilah yang dibutuhkan adik-adik nanti di masa mendatang, baik di dalam bidang pekerjaan maupun di dalam bidang akademik untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Nah, ini yang dibutuhkan adik-adik. Jadi, itu yang Pak Iwan katakan, melalui proses ini kita dilatih proses berpikirnya, kita dilatih proses psikomotor kita, ya, dilatih kemampuan kita menggunakan tubuh kita, ya, anggota badan kita, dan kemudian kita bisa Sinyalnya siapa nih? Bisa bekerja sama dengan teman-teman, itu juga faktor afektifnya, sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya
inovasi di masa mendatang melalui tadi yang Pak Iwan katakan, kegiatan yang kreatif, berpikir yang kreatif, sehingga kita memunculkan inovasi. Nah, ini yang diperlukan. Jadi, melalui proses pembelajaran STEM ini diharapkan adik-adik itu memiliki kemampuan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga kritis tambahannya. Jadi supaya ngerti STEM-nya itu seperti apa. Ya, gitu. Adik-adik kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Terima kasih Pak Iwan. Giliran saya mau ngomong putus lagi. Pak Iwan, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Siapa? Itu ada pertanyaan kayaknya Pak Iwan. Sudah Pak Cecep ya? Ya, itu ada pertanyaan tuh kayaknya tertulis. Ya. Oh iya, sebentar saya baca Pak. Saya tadi putus, ya pertanyaannya tidak bisa terlihat lagi. Oh iya, aplikasi Nulog bisa digunakan untuk mengukur apa saja ya pertanyaannya ya? Ya, itu banyak sekali ya, macam-macam. Tergantung dari kita ingin melakukan eksperimen apa. Yang jelas, Nulog itu memprovide sensor-sensor saja. Sementara ketika kita punya ide, katakanlah tadi ingin membandingkan efisiensi dari lampu neon ya dengan lampu LED, maka kita harus bisa menyusun sensor-sensornya itu. Jadi sifatnya adalah eksperimen ini terbuka ya, terbuka dalam arti kita bisa bebas eksperimen provide sensornya saja. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan Pak lain dengan merek lain, oh bisa gitu. Tinggal bagaimana kalian bisa menyusun dan punya ide dalam desain eksperimennya. Nah, ini semua tadi ya pada prinsipnya adalah hasil desain dari kami yang kami padukan dengan sensor-sensor yang di-provide oleh kolaborator saya yaitu Pak Jack begitu. Kebetulan mereknya Nulog ya, bukan berarti promosi Nulog begitu. Ya, itu ya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Nanti jangan lupa ya buat adik-adik semua, tolong kerjakan tugasnya karena nanti di awal September saya kurang pasti tanggalnya, mungkin sekitar tanggal 12 September ya, Pak Faud, 5. Ya, 5, pokoknya awal September kita akan ketemu lagi via Zoom, gitu ya. Kita akan coba cross-check bagaimana hasil olahan data dan analisis yang kalian lakukan. Nanti data-data yang kita sudah peroleh bisa diakses di link yang tadi sudah ditayangkan oleh Pak Ainul. Kalian sudah catat ya tadi ya linknya ya? Sudah dicatat belum? Ya. Minta tolong Pak Ainul untuk Suara Pak Iwan putus-putus. Ini jaringannya di MIPA ya Pak.
jaringan MIPA langsung diambil alih. Ya, suaranya putus-putus. Baik, terima kasih Pak Iwan yang sudah memaparkan bagaimana STEM dalam pembelajaran berbasis sensor ya. Pak Ainul atau Pak Zainul, tolong dituliskan di chat tentang link tugas kita ya.